Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pondok Jabung 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Pondok Jabung 1. Yang kami hormati para orang tua, wali siswa SD Negeri Pondok Jabung 1. Dan tentunya yang kami cintai, yang kami banggakan, para peserta didik, siswa-siswi SD Negeri Pondok Jabung 1. Seraya mari bersama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita surah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, seluruh para pengikutnya, termasuk kita semuanya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa semoga terus menjaga, melindungi kita semuanya. Terlebih pada masa ini masih dalam pandemi COVID-19, apalagi diberlakukannya PPKM darurat, sehingga tahun ajaran ini kembali kita harus belajar daring, belajar online dari rumah. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar dan terus belajar lebih giat lagi. Dan pastikan belajar daring, belajar online ini dapat menyenangkan kita semuanya. Terus semangat, kita sama-sama sambut ajaran baru ini tentunya dengan kondisi yang lebih kuat, lebih bersabar, terus berdoa dan berikhtiar agar kita, imunitas kita, keimanan kita tetap kuat, menjaga kondisi jiwa dan raga kita agar senantiasa selalu mendapatkan lindungan dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, di masa pengenalan lingkungan sekolah khusus untuk pendidikan agama Islam di bidang baca tulis Al-Quran atau BTQ, tentunya Bapak akan memperkenalkan diri khususnya kepada kelas 1. Perkenalkan, Bapak nama Kusmana yang siap akan mengajar kepada kalian, dan Bapak juga menyampaikan khusus kepada kelas 1, selamat datang, selamat bergabung dengan sekolah kami. Walaupun di ajaran baru pertemuan pertama kita belum bisa tatap muka, langsung dengan daring ataupun online, tapi semoga kalian semuanya kelas 1 bisa langsung beradaptasi, langsung bisa menyesuaikan diri, dan tentunya lewat kerjasama para orang tua wali murid yang dengan penuh sabar insya Allah membimbing putra putri kesayangannya untuk terus bisa mengikuti materi pembelajaran yang akan disampaikan dari kami para guru-guru di sekolah. Dan pada perkenalan ini, selain untuk kelas 1 siswa-siswa baru dan juga kepada kelas 2 sampai kelas 6, kembali Bapak akan mengajar pendidikan agama Islam di bidang baca tulis Al-Qurannya. Untuk kelas 2 khususnya, kemarin walaupun dari kelas 1 naik ke kelas 2 kita tidak bisa bertatap muka dalam waktu 1 tahun ajaran, tapi mudah-mudahan kalian bisa terus mengikutinya dan terus semangat. Dan kelas 3 sampai kelas 6 ya, walaupun kita sudah pernah untuk melaksanakan pembelajaran langsung di kelas, namun untuk 2 tahun terakhir ini kita harus kembali belajar daring ataupun online dari rumah dengan berbagai aplikasi, bisa lewat Zoom, bisa lewat Google Meet atau Classroom, dan aplikasi-aplikasi edukasi pembelajaran lainnya yang dapat menunjang pembelajaran kita. Tentunya guru berada di sekolah dan tentunya kalian semuanya berada di rumah. Kita sama-sama saling dukung, saling support, penuh semangat, bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar tanpa ada halangan sesuatu apapun. Dan khususnya untuk pelajaran baca tulis Al-Quran dari kelas 1 sampai kelas 6, bersiap Bapak nanti akan menyampaikan materi pembelajarannya.
ya, dan tentunya pastikan selain belajar lewat daring ataupun belajar di sekolah, pastikan kalian semua juga untuk belajar membaca Al-Quran, karena ini adalah penting bagi kita selama kita di dunia ini, agar menjadi bekal bagi kita, apalagi nanti menuju akhirat. Kali ibadah kita dasari bahwa kita beragama Islam, kita mencintai Al-Quran, mencintai pedoman hidup kita, agar lancar bisa membacanya, bisa menerapkannya, dan yang paling utama adalah mengamalkan isi daripada Al-Quran. Belajar ngaji dari rumah, di tempat-tempat pengajian, di masjid, di musola, ataupun lembaga-lembaga tempat belajar ngaji kalian nanti di rumahnya masing-masing, agar saling bersinergi antara pembelajaran yang ada di sekolah maupun di tempat kalian masing-masing. Yang pasti junjung tinggi semangat belajarnya. Semoga kita semuanya terus diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan selalu dalam proses belajar mengajar. Baiklah, ada beberapa yang penting untuk disampaikan dalam materi pembelajaran nanti, dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Berikut penjelasannya. Masa pengenalan lingkungan sekolah, pelajaran agama Islam, bidang baca tulis Al-Quran. Kita simak konsep pembelajaran. Di antara konsepnya, yang pertama pentingnya ilmu agama, ya. Konsep yang kedua adalah tentang adab mencari ilmu, dan konsep pembelajaran ketiga adalah materi pembelajaran. Jadi ada 3 konsep pembelajaran dalam pengenalan pendidikan agama Islam bidang baca tulis Al-Quran. Baik, kita simak satu persatu. Yang pertama tentang pentingnya ilmu agama. Dalam pentingnya ilmu agama, yang pertama mencari ilmu adalah wajib. Ya, sesuai keterangan hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi bagi kalian putra dan putri, menuntut ilmu itu adalah wajib. Terlebih lagi ilmunya itu adalah ilmu agama, ya. Jadi harus kita mencari ilmu. Yang kedua, batas mencari ilmu, ya. Sesuai keterangan disampaikan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Kalau kita melihat kata buayan, berarti dari kecil, ya, dari bayi kita sudah diajarkan hingga liang lahat, hingga liang kubur. Dalam arti pengertiannya selama kita hidup. Jadi selama kita hidup wajib mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, semua harus menggunakan ilmu sebagai bekal hidup kita. Dalam hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Jadi, ketika kita dunia, gunakan ilmu. Menuju akhirat, gunakan ilmu. Ingin menuju keduanya, dunia akhirat, tentunya menggunakan ilmu. Jadi ilmu harus senantiasa kita gunakan dunia sampai ke akhirat. Kemudian pentingnya ilmu agama itu balasan bagi yang mencari ilmu, ya. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi bagi kita yang beriman, tidak cukup hanya beriman, tapi harus berilmu. Maka Allah jaminannya akan meninggikan derajat kita. Contohnya seperti Bapak Ibu guru, coba lihat. Karena dengan berilmu, Allah menaikkan derajat mereka. Jadi kita yakin dengan berilmu Allah akan naikkan derajat. Dalam hadis lain disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas, ya.
Kalau kita menelusuri jalan menuju ilmu, maka Allah pun akan memudahkan jalan kita menuju surga. Bapak tanya, anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Nah, pasti semuanya ingin masuk surga kan? Salah satunya, yuk kita rajin giat untuk mencari ilmu. Maka Allah akan mudahkan surga bagi kita tentunya. Baiklah, itu pengenalan ya dari nomor pertama tentang pentingnya ilmu agama. Baik, konsep yang kedua kita simak bersama tentang adab mencari ilmu ya. Dalam adab mencari ilmu, yang pertama suci dari hadas dan najis. Ingat, sebelum kita belajar, sebelum kita mengaji, sebelum memegang Al-Quran, pastikan suci dari hadas dan najis. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil hilangkan dengan wudhu, hadas besar dengan mandi besar. Dan najis baik dalam pakaian ataupun tempat kita belajar ataupun mengaji. Kemudian berikutnya sopan dalam bahasa dan pakaian. Ingat, ketika kita belajar, tutur kata harus baik dan sopan tentunya ya. Dan pakaian pun harus yang utama menutup aurat, kemudian harus sopan, rapi ya. Kemudian yang ketiga, hormat, taat dan patuh kepada guru. Kepada guru yang memberikan dan membimbing ilmu kepada kita, kita harus senantiasa hormat ya. Kemudian taat serta patuh, apapun yang diperintah dalam tugas oleh guru, laksanakan. Kemudian ikuti, karena insya Allah semuanya baik bagi kita. Kemudian ada tata cara mencari ilmu berikutnya adalah niat menuntut ilmu dan mencintai pelajarannya ya. Ingat, harus diniati untuk mendapatkan ilmu dan mencintai pelajarannya. Jangan membencinya, jangan bilang enggak suka, saya emang enggak suka nih belajar Al-Quran, saya emang enggak suka belajar pelajaran A. Tapi harus benar-benar suka, cinta dengan pelajarannya, maka pelajaran itu akan mudah kita pelajari ya. Dan yang utama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Biasakan ya, berdoa sebelumnya dan sesudahnya, minimal membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim atau sesudahnya dengan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin kalau sudah selesai. Dan tak kalah penting yang terakhir, merapikan kembali peralatan pembelajaran. Jadi kalau sudah selesai semuanya, kita harus membentuk karakter pembiasaan. Jadi jangan setelah selesai mama yang merapikan atau ayah ataupun kakak ataupun siapapun, tapi harus kita yang belajar, kita juga belajar yang merapikan, menata kembali ya. Jadi kesemuanya ada mencari ilmu, tata caranya kita harus perhatikan agar ilmu mudah kita raih dan kita dapat ya. Selain itu juga tentunya pembentukan karakter bagi kita. Untuk pengenalan dalam konsep belajar baca tulis Al-Quran berikutnya, yaitu materi pembelajaran ya. Perhatikan, dalam materi pembelajaran, ingat, yang pertama, belajar itu setiap hari. Jadi setiap hari, setiap waktu, usahakan selalu belajar. Senang kita untuk belajar ya, agar tentunya kalau kita banyak ilmu, apapun enak rasanya ya. Harus terus belajar. Yang kedua, siapkan belajar sesuai jadwal pelajaran. Kita mempunyai jadwal pelajaran dari hari Senin terus sampai hari-hari berikutnya. Siapkan hari ini pelajaran apa, besoknya ya. Terlebih lagi untuk baca tulis Al-Quran, ingat hari apa kita untuk pelajaran ini. Kemudian yang ketiga, kerjakan tugas sesuai pelajaran yang diberikan. Ketika pelajaran diberikan, kerjakan tugas tersebut. Jangan ketika kita diberi pelajaran hari ini baca tulis Al-Quran malah mengerjakan tugas yang lain ya. Atau sebaliknya, dikasih tugas A, kita mengerjakan B, jadi nggak selesai, tertunda ya. Dan itu jangan dibiasakan. Keempat, periksa kembali buku tugas setelah pemberian tugas, apalagi dalam daring online. Ingat, dalam catatan buku kita tugas mana, cek kembali, periksa kembali. Jangan sampai ketika kita setor ataupun menyerahkan tugas, ternyata tugas kita belum dikerjakan, dan itu tidak diinginkan ya. Dan yang kelima, mempelajari materi pelajaran yang akan diajarkan dan mengulang kembali materi yang sudah diajarkan. Jadi persiapkan sebelum belajar, dan setelah belajar kita usahakan ulang kembali, pelajari kembali. Maka itu kunci dalam materi pembelajaran, tata cara belajar yang baik. Baiklah anak-anakku, masa pengenalan lingkungan sekolah
khusus dari Bapak pendidikan agama Islam di bidang baca tulis Al-Quran dicukupkan sampai sekian. Selamat bertemu kembali di materi-materi pembelajaran berikutnya. Sekali lagi mari kita bersama sambut tahun ajaran baru 2021-2022 dengan semangat tinggi, giat belajar, lawan pandemi dengan semangat agar kita semuanya segera terhindar, segera dijauhkan dari masa pandemi COVID-19 ini, agar kita semuanya bisa kembali bertemu, bertatap muka dan belajar langsung di sekolah. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.